Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan belajar fisika kita. Kali ini kita lanjutkan bab relativitas. Relativitas itu adalah pengertian secara singkat adalah relatif itu tergantung kedudukan pengamatnya. Jadi semua itu tergantung kedudukan pengamatnya. Artinya sebuah pohon itu dikatakan diam jika pengamatnya berada dalam posisi diam di sampingnya. Tetapi ketika pengamat itu bergerak dengan kecepatan tertentu, misalnya naik mobil atau naik motor, maka akan tampak pohon itu kelihatan bergerak padahal dia diam. Jadi tergantung kedudukan pengamatnya. Siswa sekalian, dalam bab relativitas yang kita bahas mulai dari awalnya adalah relativitas kecepatan. Dalam fisika klasik yang dipelopori oleh ahli fisika hebat yaitu Newton, itu jika ada suatu peristiwa begini, ada sebuah mobil itu menurut orang di pinggir jalan bergerak misalnya dengan kecepatan kira-kira V1 kan gitu, atau V2. Kemudian orang yang di dalam mobil itu melempar batu dengan kecepatan V1 misalnya begitu, atau V2 kan gitu. Tetapi kecepatan batu menurut pengemudi tentunya berbeda dengan kecepatan batu menurut orang yang duduk di pinggir jalan atau berdiri di pinggir jalan. Oleh Newton ditawarkan, oh berarti kecepatan batu itu adalah V menurut pengamat yang di pinggir jalan sama dengan V1 ditambah V2. Jika searah nanti ditambah, jika berlawanan kurang. Ini fisika klasik Newton. Nah, contoh, sebuah gerbang kereta api bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon relatif terhadap Ahmad yang berdiri di atas tanah. Nah, di dalam kereta, Amir berjalan dengan kecepatan 1 meter per sekon relatif terhadap kereta. Jika arah gerak Amir searah dengan arah gerak kereta, tentukan kecepatan Amir terhadap Ahmad dan berapa kecepatan Amir yang bergerak berlawanan arah. Jadi ini kalau menurut pengamat di luar, maka kecepatan kereta ketika Amir bergerak searah, maka ditambahkan V1 tambah V2, jadi 10 tambah 1, 11. Tetapi kalau Amir bergerak berlawanan arah yang dengan kecepatan 1, maka menurut Ahmad yang ada di luar adalah 10 kurang 1 sehingga 9. Ini klasik mudah yang dijelaskan oleh fisika klasik Newton. Nah, selanjutnya teori Newton itu dibantah oleh seorang ahli fisika yang lain ketika sebuah roket itu bergerak dengan kecepatan misalnya kecepatan 0,6 C. C itu kecepatan cahaya, menembakkan roket kecil ke depan dengan laju 0,5 C. Maka kalau menurut fisika klasik, ya berarti kecepatan peluru roket yang ditembakkan menurut pengamat dari bumi, maka adalah ditambahkan 0,5 C ditambah 0,6 C, jadi 1,1 C. Kalau C itu 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan 1,1, maka hasilnya melebihi kecepatan cahaya. Didapatkan hasil akhir melebihi kecepatan cahaya. Hal ini jelas menyalahi kenyataan karena di dalam eksperimen ini tidak pernah benda atau partikel itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Karena kalau kecepatan partikel itu berupa memiliki kecepatan cahaya, maka dia tidak berubah berwujud sebagai partikel kembali. Sehingga teori fisika klasik ini dianggap gagal karena tidak mampu menjelaskan teori kasus yang seperti ini. Apakah berhenti ahli fisika? Tidak, siswa sekalian. Relativitas kecepatan setelah dibantah oleh beberapa ahli fisika kaitannya tidak mungkinnya suatu partikel bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka Einstein menawarkan dengan konsep yang ada seperti ini. Pada tahun 1905 Albert Einstein menyampaikan formulanya berdasarkan transformasi Lorentz. Sehingga untuk menjawab, maka Einstein menggunakan persamaan V1 tambah V2 dibagi 1 ditambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Inilah solusi yang ditawarkan Einstein. Apakah bisa? Kita buktikan dengan soal yang tadi.
Sebuah roket A bergerak yaitu ada pengamat di bumi dengan laju 0,6 c menembakkan roket kecil dengan ke depan dengan 0,5 c. Kalau menurut fisika klasik Newton, maka kecepatannya adalah 1,1 c, jadi melebihi kecepatan cahaya. Maka Einstein menawarkan formulanya sehingga ini kecepatan roket kecil yang menurut pengamat di bumi adalah dimasukkan ke persamaan ini BBO, ini menurut roket menurut B pengamat di O, maka 0,6 c ditambah 0,5 c bagi 0,61 ditambah 0,6 c kali 0,5 c dibagi c kuadrat. C-nya hilang, di sini berarti mendapatkan 1,1 c dibagi 1,3. Jadi 1,1 c dibagi 1,3, hasilnya mesti kurang dari 1 c, maka ini diperoleh 0,5 c. Nah, formulanya ditawarkan Einstein ini cocok untuk partikel-partikel dengan kecepatan tinggi, untuk benda-benda dengan kecepatan tinggi. Bukan berarti rumusnya Newton gagal. Newton itu hanya untuk partikel-partikel berkecepatan rendah, karena rumus Einstein ini untuk kecepatan rendah hasilnya sama dengan kecepatan Newton. Kamu buktikan saja, misalnya tadi kereta tadi dimasukkan ke rumus ini, hasilnya nanti akan sama dengan konsep fisika klasik Newton. Hanya Einstein menawarkan solusi untuk yang roket-roket atau partikel yang kecepatannya sangat tinggi. Siswa sekalian, aplikasinya lebih mendalam seperti ini. Seorang pengamat di bumi melihat dua pesawat A dan B bergerak berlawanan arah. Seperti ini, gambarnya seperti ini. Menurut pengamat di bumi, kecepatan VA-nya 0,5 c, kecepatan VB-nya 0,6 c, itu menurut orang yang di bumi. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan pesawat A menurut B dan berapa kecepatan B menurut A? Itu berbeda di sisi konsepnya. Jika menurut pilot B, anggap pesawat diam. Digambarkannya kalau menurut B, maka B anggap diam, karena dia akan melihat pesawat A bergerak mendekati dia, maka ke kanan, B2 positif, maka kelihatan buminya bergerak mendekati B karena dilihat dari B. Seperti Anda melihat pohon yang diam ketika Anda naik motor, maka kelihatan pohonnya bergerak mendekati Anda. Jadi sebenarnya pesawat B bergerak ke kiri, tapi akan terlihat yang buminya bergerak ke kanan. Jika dimasukkan persamaan ini ketemu 0,8 c. Nah, ini yang dilingkari merah, coba perhatikan. Sekarang berapa kecepatan B menurut pilot pesawat A? Sekarang kalau menurut A, kalau menurut pesawat A atau pilot A, maka bumi kelihatan bergerak ke kiri, kita naik, misalkan B1-nya negatif. Kemudian jelas B-nya bergerak ke kiri, sehingga juga negatif. Jika diperoleh persamaan negatif, dimasukkan ini mendapatkan nilai min 0,8. Kecepatannya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ini positif bergeraknya ke kanan, berarti ini negatif, berarti bergeraknya ke kiri. Terus selanjutnya siswa sekalian, untuk kasus sebelumnya untuk dikembangkan menjadi seperti ini. Proton dipercepat di aplikasi yang seperti ini aplikasinya untuk menjelaskan relativitasnya. Tidak ada yang tidak bisa siswa sekalian. Relativitas awal ini kamu pelajari konsep yang ada, kaitannya dengan konsep relativitas ini tolong dipahami bagaimana seandainya pesawatnya itu bergerak searah. Nih, kamu ganti soalnya searah, ya ke kanan semua atau ke kiri semua. Kamu variasi lagi, misalnya gantian, yang B ke kanan, yang A ke kiri. Nanti bagaimana cara mendapatkan ini? Dengan acuan, pokoknya kalau menurut pilot A ya berarti A diam, gambarkan seperti ini. Kalau menurut B berarti B-nya diam, gambarkan seperti ini. Ini kamu ulang-ulang, kamu balik. Nah, nanti ada juga variasi di soal tes SBMPTN itu. Misalnya kecepatan A menurut B diketahui, kemudian kecepatan B menurut pengamat di bumi diketahui. Nah, pertanyaan dibalik, berapa kecepatan A menurut B? Inilah siswa sekalian kaitannya dengan relativitas kecepatan. Kasus dalam kehidupan misalnya begini, seorang naik motor dengan kecepatan 100 ke kanan, terus ada satunya lagi bergerak kecepatan 20 ke kiri. Kalau terjadi tabrakan itu atau terjadi pelanggaran itu kelihatan. Menurut motor yang kecepatannya 20, maka si A itu kecepatannya tinggi sekali. Tapi menurut orang motor yang kecepatan 80, yang kecepatannya 20 itu juga terlihat cepat sekali. Coba kamu lihat contoh ini tadi. Menurut
pengamat di bumi, A itu hanya 0,5 C, B-nya 0,6 C. Coba menurut A, menurut B, kelihatan lebih tinggi sekali. Jadi kecepatan A menurut B dan B menurut A itu sangat tinggi, melebihi dari kecepatan dia sesungguhnya menurut pengamat di bumi.